Di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam ya atau fungsi stasioner dari buku paket halaman 114 sampai dengan 118 ya. Baik, kita langsung saja masuk ke eksplorasi 3.4 jadi ya. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner? Pertanyaan ini akan terjawab secara grafis ya pada eksplorasi 3.4. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan fx pada gambar 3.4. Nah, ini grafiknya. Ya. Untuk x kurang dari A, berarti di sini. Fungsi fx dikatakan naik. Nah, kenapa kok dikatakan naik? Alasannya ada di kalimat selanjutnya. Hal ini dikarenakan nilai absis x ya bergerak ke kanan. Tetapi grafik fungsi tersebut bergerak ke atas atau naik. Ya, jadi kalau X bergerak ke kanan dari 0 ke A, kita tahu bahwa A itu pasti lebih besar daripada 0. Nah, ternyata Fx-nya juga ikutan naik. Nah, F0 itu kan ada di sini, ya. Kemudian Fa nanti ada di sini. Nah, ya. Ini adalah Fa. Jelas Fa lebih besar daripada F0, ya. Ini adalah F0. Nah, jadi ketika X-nya meningkat dari 0 ke A, ternyata Fx-nya juga ikutan meningkat dari F0 ke Fa, yang mana Fa ya secara grafis ini lebih besar ya daripada F0. Makanya dikatakan untuk X kurang dari A, Fx ini merupakan fungsi naik. Gitu. Paham ya? Begitu juga pada X lebih besar daripada B. Nah, ini ya. Ini juga merupakan fungsi naik. Alasannya sama. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi turun? Ya, ini ada di kalimat selanjutnya. Untuk X di antara A hingga B. Nih, A hingga B. Ya, atau A kurang dari X kurang dari B. Nah, ini merupakan fungsi turun. Ya, ini fungsi turun. Karena nilai absis X bergerak ke kanan, tetapi grafik fungsi tersebut bergerak ke bawah atau turun. Ya, kita tahu yang namanya B itu pasti lebih besar daripada A. Tetapi di sini FB ya, itu akan lebih kecil daripada FA. Ya, makanya turun ini. Ya, dikatakan fungsi turun gitu. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka fungsi naik dan fungsi turun dapat didefinisikan sebagai berikut. Misalkan fungsi fx terdefinisi dalam interval I. Ya, sama kayak tadi antara 0 sampai A, antara A sampai B dan seterusnya dan seterusnya. Fungsi fx dikatakan fungsi naik ya dalam interval I jika untuk setiap bilangan x1 dan x2 dalam interval I tersebut dengan x1 kurang dari x2 maka berlaku hubungan fx1 kurang dari fx2, atau ditulis jika x1 kurang dari x2 maka fx1 kurang dari fx2, atau kebalikannya ya. Jika x2 lebih besar daripada x1 ya, maka ini untuk fungsi naik ya Dek ya. Fx2 itu harus lebih besar daripada fx1 ya, sama kayak tadi yang ini ya. Jadi ini x2, ini x1. X2 lebih besar daripada x1, berarti fx2 ini harus lebih besar daripada fx1 supaya dikatakan sebagai fungsi naik. Gitu kira-kira ya, paham ya? Lalu fungsi fx dikatakan fungsi turun dalam interval I jika untuk setiap bilangan x1 dan x2 dalam interval I tersebut dengan x1 kurang dari x2 maka berlaku hubungan fx1 lebih besar daripada fx2. Perhatikan, x1 kurang dari x2. Nah, fx1 lebih besar daripada fx2, atau ditulis jika x1 kurang dari x2 maka fx1 lebih besar daripada fx2 ya. Jadi kalau ditulis sebaliknya, nah, x2 lebih besar daripada x1 maka fx2 itu kurang daripada fx1 ya. Mirip seperti hubungan berbanding terbalik ya. x2 nya meningkat daripada x1 tetapi fx2 nya itu turun ya, lebih kecil daripada fx1, makanya dikatakan sebagai fungsi turun. Oke, paham ya? Nah, kita harus ingat turunan pertama dari fungsi fx adalah f aksen x secara geometris.
merupakan kemiringan suatu kurva fx pada titik x, fx. Interpretasi ini atau penafsiran ini dapat digunakan untuk memeriksa perilaku suatu fungsi, yaitu pada interval x kurang dari a, untuk fx fungsi naik, kemiringan garis singgungnya bernilai positif. Ya, dengan kata lain, f aksen x lebih besar daripada 0. Nah, ini konsep dasarnya. Ini harus diingat ya. Kemudian pada interval x lebih besar daripada a, untuk fx fungsi turun, kemiringan garis singgungnya bernilai negatif. Dengan kata lain, f aksen x itu kurang dari 0. Pada x sama dengan a, untuk fx tidak naik dan tidak turun, atau dikatakan bahwa fx mempunyai nilai stasioner di x sama dengan a. Nah, kemiringan garis singgungnya pada titik x sama dengan a itu bernilai 0, atau f aksen x sama dengan 0. Jadi ingat, kalau f aksen x itu adalah gradien. Gradien itu simbolnya adalah m ya. Jadi kalau fungsi naik, maka m-nya itu harus positif, lebih besar daripada 0. Kalau fungsi turun, berarti syaratnya m-nya itu harus kurang dari 0, harus bertanda negatif. Sementara kalau fungsi diam, fungsi stasioner, tidak naik, tidak turun ya, datar. Nah, maka nanti syaratnya adalah m-nya atau gradiennya itu harus sama dengan 0. Gitu ya. Ini harus diingat-ingat, jangan sampai dilupakan. Dari ketiga tingkah laku suatu fungsi tersebut dapat dinyatakan dengan suatu sifat yang berkaitan dengan fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Ya, nih, misalkan fungsi y sama dengan fx kontinu pada interval i, berarti tidak patah ya pada interval i, dan fx terdiferensiabel, artinya bisa diturunkan untuk setiap titik dalam interval i tersebut. Jika x dalam interval tersebut, ya, jika f aksen x lebih dari 0, maka fx naik pada interval i tersebut. Nah, tadi sudah kita bahas ini ya, sudah kita singgung. Kemudian jika f aksen x kurang dari 0, berarti negatif ya. Kalau yang ini positif, kalau yang ini negatif. Maka fx turun pada interval i tersebut. Ya. Lalu yang terakhir nih, jika f aksen x sama dengan 0, gradiennya sama dengan 0, maka dikatakan fungsi fx diam, stasioner pada i. Gitu ya. Oke, supaya paham ya, kita masuk ke contoh soal 3.6. Sebuah kurva y sama dengan fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x plus 10. Tentukan interval x ya agar fx merupakan fungsi turun dan interval x agar fx merupakan fungsi naik. Nah, ingat syaratnya tadi, fungsi turun yaitu ketika gradiennya itu bernilai negatif kurang dari 0. Turun kurang dari 0 gitu. Kalau fungsi naik berarti gradiennya harus positif ya, lebih besar daripada 0. Nah, ini contoh soalnya sudah saya pindah ke sini ya. Kita langsung cek aja alternatif penyelesaian. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat dan seterusnya adalah f aksen x sama dengan 6x kuadrat ya, dari 2 kali 3 6 ya kan, kemudian x pangkat 3 kalau diturunkan jadinya x pangkat 2. Lalu min 9x kuadrat kalau diturunkan hasilnya min 18x plus 12x kalau diturunkan hasilnya plus 12, 10 konstanta kalau diturunkan hasilnya 0 ya. Maka 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan pemfaktoran pada persamaan kuadrat, 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0, diperoleh bahwa x sama dengan 2 atau x sama dengan 1 ya. Jadi istilahnya ini adalah fungsi gradien m fungsi x ya. Kemudian m fungsi x ini kita samakan dulu dengan 0. Kita cari nilai 0-nya. Nah, ternyata mx bernilai 0 untuk x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Ya, dengan cara difaktorkan ya. Atau coba kita faktorkan aja di sini supaya adik-adik semakin paham ya. 6x kuadrat min 18x ya kan plus 12 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan aja ya. Kebetulan angkanya bisa dikecilkan, ini 6, 18, 12 berarti kita bagi dengan 6 ya. X kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan
Ya, berarti di sini X, di sini X. Kita cari dua angka yang mana kalau dikalikan hasilnya itu harus sama dengan plus 2, kalau dijumlah hasilnya harus min 3. Berarti kan min 2 dan min 1. Nah, min 2 kali min 1 plus 2. Min 2 ditambah min 1 sama dengan min 3. Sudah cocok ya. Maka nanti penyelesaiannya adalah X min 1 ini sama dengan 0. Kemudian X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1, ini X1. Kemudian X sama dengan 2, di sini X2. Nanti kalau kita masukkan X sama dengan 1 ke sini, hasilnya pasti akan sama dengan 0. Demikian juga kalau kita masukkan X sama dengan 2 ya. Ini nanti akan bernilai sama dengan 0. Jadi istilahnya X sama dengan 2 dan X sama dengan 1 itu adalah pembuat 0 dari fungsi mx, dari fungsi gradien mx gitu ya. Nah, agar kurva fx merupakan fungsi naik. Nih. Maka apa syaratnya tadi? Syaratnya adalah turunan pertama dari fx yang tidak lain tidak bukan adalah kemiringan atau gradien itu harus positif atau lebih dari 0. Sedangkan syarat fungsi turun adalah f aksen x ya kurang dari 0. Nah, ini mirip seperti ketika kita menyelesaikan bentuk pertidaksamaan ya. Jadi kalau mau kita tulis dalam bentuk pertidaksamaan fungsi naik. Nah, kalau fungsi naik syaratnya adalah M harus lebih besar daripada 0 kan gitu. Kalau fungsi turun maka syaratnya adalah M kurang daripada 0. Nah, kalau kita mau menyelesaikan pertidaksamaan itu kan kita cari dulu pembuat nolnya. Nah, sama seperti yang sudah kita lakukan tadi ya. Makanya di sini ada garis bilangan. Jadi di sini bulatannya itu kosong ya. Karena yang kita cari itu memuat tanda pertidaksamaan tetapi tidak ada tanda sama dengan di sini. Kan biasanya ada lebih dari atau sama dengan gitu kan. Ini kurang dari atau sama dengan. Nah, ini hanya murni lebih dari, ini kurang dari. Makanya bulatannya kosong. Ya, ini sudah kita bahas, sudah kita pelajari di materi pertidaksamaan di matematika SMP kalau saya tidak salah ya. Oke, tadi kita sampai sini ya. Nah, ambil sembarang nilai X, tentunya selain X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 ya. Untuk apa? Untuk dilakukan uji titik ya. Misalkan ya, ini yang paling gampang adalah menggunakan X sama dengan 0 dengan catatan apa? X sama dengan 0 itu bukan di sini dan di sini ya. Jadi X sama dengan 0 itu bukan pembuat 0 dari fungsi gradien. Kita boleh menggunakan X sama dengan 0. Untuk apa? Untuk melakukan uji titik. Ini yang paling gampang ya. Caranya adalah kita substitusikan ke dalam mx. Ini keliru ini ya. Mestinya bukan ke dalam fx melainkan ke dalam mx. Nah, ini saya coret aja ini. Ke dalam mx. Sehingga ya mx nanti ketika x-nya sama dengan 0 ya, berarti 0 di sini dikurangi 0 kemudian ditambah 12. Berarti mx-nya ya itu sama dengan 12 ketika x-nya sama dengan 0. Ini kan 6 kali 0 kuadrat dikurangi 18 kali 0 ditambah 12 sama dengan 12. Lah 12 itu kan lebih besar daripada 0. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika x itu kurang dari 1 ternyata gradiennya itu positif. Ya. Kalau di sini positif, maka di sini pasti negatif. Interval setelahnya pasti positif, selang-seling seperti ini. Ya. Nah, dengan menggunakan bantuan garis bilangan diperoleh bahwa ini yang tadi sudah kita singgung ya. Jadi kurang dari 1 ternyata gradiennya positif. Kemudian antara 1 dan 2 gradiennya negatif. Ketika x-nya lebih besar daripada 2, gradiennya bertanda positif. Nah, tinggal kita kita tuliskan sesuai dengan yang kita butuhkan di sini. Coba kita lanjutkan dulu ya. Berdasarkan garis bilangan diperoleh bahwa untuk interval x kurang dari 1 dan x lebih besar daripada 2, f aksen x-nya bernilai positif. Artinya apa? Artinya untuk x kurang dari 1 dan x lebih besar daripada 2, fungsinya itu naik karena gradiennya positif gitu ya. Sedangkan untuk interval 1 kurang dari x kurang dari 2 atau x antara 1 dan 2, f aksen x-nya itu bertanda atau bernilai negatif ya. Sehingga fx merupakan fungsi turun jika berada pada interval 1 kurang dari x kurang dari 2. Sementara pada interval x kurang dari 1 dan x lebih besar daripada 2, fx merupakan fungsi naik. Jadi kuncinya itu adalah di gradien
gitu ya. Jadi gradien sekali lagi merupakan turunan pertama dari fungsi fx. Nah, kuncinya di gradien sebenarnya untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, kemudian fungsi stasioner. Berarti sekalian aja ya. Ketika x-nya sama dengan 2 dan x sama dengan 1, maka dikatakan fungsi fx itu fungsi yang diam, fungsi stasioner. Karena kan kalau kita masukkan x sama dengan 2 dan x sama dengan 1, nilai gradiennya kan sama dengan 0. Kan tadi ada fungsi naik, ya kan, fungsi turun. Nah, fungsi diam atau fungsi stasioner berarti terjadi ketika x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Gitu ya. Ayo mencoba. Nah, pada bagian ini kita dapat melengkapi jawaban latihan soal terbimbing dan seterusnya ya. Oke, ini seperti biasa. Kita masuk aja ke latihan soal terbimbing 3.6. Intinya kita diminta untuk mengisi titik-titik. Itu aja kan sebenarnya. Diberikan kurva gx sama dengan x kali dalam kurung 6 min x kuadrat. Tentukan batasan kurva gx agar tidak pernah turun, berarti selalu naik. Nah, selanjutnya kita langsung ke alternatif penyelesaian. Jadi diketahui bahwa kurva gx sama dengan x kali dalam kurung 6 min x kuadrat. Selanjutnya dengan mengingat sifat fungsi fx sama dengan ux kali vx, maka turunan fungsi tersebut adalah seperti ini ya, ini rumus turunan. Jadi f aksen x sama dengan u aksen v plus uv aksen. Sehingga kalau kita aplikasikan pada gx ya, nanti rumusnya itu ya tinggal kita pindahkan ke sini. Jadi g aksen x atau gradien bagi fungsi gx adalah u aksen v plus uv aksen. Nah, tinggal kita akan coba kerjakan di sini ya. Sebenarnya ini sudah ada hasil akhirnya. Nah, ini g aksen x nantinya harus sama dengan 36 min 24x plus 3x kuadrat. Nah, kita akan coba hitung ya. Berarti di sini x-nya itu bisa kita pandang sebagai ux, kemudian kalau 6 min x kuadrat ini bisa kita pandang sebagai vx ya. Maka supaya enak, u aksen kita cari dulu, kemudian v aksen juga kita cari. Nah, supaya nanti tinggal kita masukkan aja ya. Kalau ux sama dengan x, berarti u aksen x sama dengan 1. Ini gampang ya. Kemudian kalau Vx sama dengan dalam kurung 6 min X kuadrat, maka V aksen X sama dengan 2 ditulis dulu. Lalu dalam kurung 6 dikurangi X ditulis lagi ya. Kemudian pangkatnya 2, ini dikurangi 1, diturunkan 1, jadi ini pangkat 1 ya. Lalu turunan dari yang ada di dalam kurung. Nah, 6 dikurangi X, kalau 6 diturunkan itu kan 0, tidak perlu ditulis. Min X kalau diturunkan jadinya min 1. Berarti ini kali min 1. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Ya, berarti min 2 kali dalam kurung 6 min X. Nah, berarti min 2-nya kita kali masuk ya. Hasilnya adalah min 12 plus 2X. Nah, jadi ini adalah V aksen X. Lah yang ini adalah U aksen X ya. Nah, kita masukkan kembali ke rumus. Jadi di sini kita punya G aksen X ya, atau gradien sebagai fungsi dari X itu akan sama dengan U aksen kali V ya. U aksennya tadi 1, lalu V nya tadi adalah dalam kurung 6 min X kuadrat ya, ditambah UV aksen. Nah, U nya adalah X, lalu V aksennya adalah min 12 ditambah 2x ya. Ini tinggal kita jabarkan ini. 6 kuadrat 36. Ini kan A min B kuadrat ya. Jadi 6 kuadrat 36 dikurangi 12x ditambah x kuadrat. Nah, selanjutnya x-nya di sini kita kali masuk ya. Berarti min 12x ditambah 2x kuadrat ya. Coba ini kita rapikan ini. X kuadrat ditambah 2x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Ya kan? Nah, kemudian ini supaya mudah ya, ini saya coreti aja nih, hanya untuk tanda ya ini. Nah, seperti ini biar enak ini. Lalu min 12x, di sini ada min 12x, jadinya min 24x ya. Ini min 24x. Nah, kemudian di sini ada plus 36 ya. Nah, ini sudah sama ya. Jadi G aksen X sama dengan 36 min 24x plus 3x kuadrat ya. Ini tinggal urutannya aja yang dibalik ya.
Kalau ini saya tata, yang X kuadrat saya tulis di depan, kemudian X pangkat 1, lalu ini adalah konstantanya. Nah, ini adalah persamaan kuadrat sebenarnya, atau fungsi kuadrat ya, karena di sini kan M fungsi X. Nah, dari persamaan ini, grafik fungsi Gx tidak akan pernah turun jika, ini syaratnya yang tadi ya. Jika apa? Jika gradien atau G aksen X itu bernilai positif lebih dari 0. Sehingga kita bisa tulis begini, 3x kuadrat ya kan, dikurangi 24x, kemudian ditambah 36 itu harus lebih besar daripada 0. Jadi istilahnya ini adalah syaratnya ya. Selanjutnya kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Nah, ini sama halnya dengan contoh soal sebelumnya ya. Jadi kita akan menyelesaikan sebuah pertidaksamaan. Langkah-langkahnya adalah ini kita ubah dulu tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. Jadi kita samakan dengan 0. Berarti kita bisa tuliskan di sini 3x kuadrat dikurangi 24x ditambah 36 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian koefisien-koefisiennya ini bisa kita sederhanakan ya, bisa kita kecilkan ini. Jadi kan kebetulan ini seluruhnya bisa dibagi 3 ya, habis dibagi 3 ini. Berarti kalau ruas kiri ruas kanan dibagi 3, nanti jadinya x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak ya. Kemudian ini kita faktorkan seperti ini. Berarti di sini x, di sini x. Kita cari dua angka yang mana kalau dikalikan hasilnya harus plus 12. Kalau dijumlah hasilnya harus min 8 ya. Berarti di sini min 6, di sini min 2. Min 2 kali min 6 kan plus 12. Min 2 ditambah min 6 min 8. Nah, ini berarti sudah benar ya. Sehingga penyelesaiannya adalah x min 2 ini kita nolkan, lalu x min 6 ini juga kita nolkan. Sehingga x1 nya sama dengan 2, x2 nya sama dengan 6 gitu ya. Nah, ini tampak pada garis bilangan ini ya. Ini 2, ini 6. Ini 2, ini 6. Loh, kan sama ya. Selanjutnya untuk menentukan di mana yang positif, di mana yang negatif ya, kita lakukan uji titik. Nah, selalu kita pilih x sama dengan 0 ya. Kita pilih di sini x sama dengan 0, berarti kan sebelah kirinya 2. Nah, kira-kira nanti tandanya itu apa di sini, positif atau negatif? Nah, kita masukkan ke sini ya. Berarti kan 3 kali 0 kuadrat dikurangi 24 kali 0, berarti kan ini 0. 0 ditambah 36 sama dengan 36. 36 itu lebih dari 0, berarti ini positif ya. Jadi di sebelah kirinya 2, ini positif ya. Otomatis ini harus selang-seling, ini plus, maka di sebelah kanannya 2, sebelumnya 6 ini pasti negatif ya, gradiennya negatif. Kemudian di sebelah kanannya 6 ini pasti positif ya. Nah, yang kita butuhkan itu yang positif ini kan lebih dari 0. Nah, sehingga kita bisa tuliskan begini, fungsi naik ya. Fungsi naik. Nah, fungsi yang tidak pernah turun berarti kan fungsi naik. Itu akan terjadi ya, ini saya tuliskan dalam bentuk himpunan ya, yaitu di mana x ya itu kurang dari 2 dan jangan dan di sini ya, atau ya mestinya. Nah, x kurang dari 2 atau x lebih besar daripada 6. Ini boleh ditambahkan x elemen bilangan real gitu ya. Ini adalah untuk fungsi naik, ditandai dengan gradiennya yang bernilai positif ya, lebih besar daripada 0 gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 3.7. Diketahui fungsi fx sama dengan x per x kuadrat min x min 1. Tentukan dalam interval berapa fx naik dan interval berapa fx turun ya. Berarti sekali lagi kita akan cari gradiennya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari turunan pertama dari fungsi fx ya. Coba kita langsung ke alternatif penyelesaian. Nah, ini untuk menentukan turunan pertama ya, dalam rangka menentukan gradien atau m ya. Kita harus ingat bahwa jika fx sama dengan ux per vx ya, ini bentuk pecahan, maka rumus turunan adalah seperti ini, u aksen v min uv aksen per v kuadrat ya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Berdasarkan persamaan fungsi fx sama dengan x per x kuadrat min x min 1, nah, kita misalkan ya, ux itu sama dengan x yang atas,
Vx sama dengan, ini penyebutnya x kuadrat min x. Nah, ini mestinya bukan plus 1 ya, melainkan di sini min 1. Sehingga f aksen x sama dengan, ini tinggal ditulis ulang ini ya, u aksen v min uv aksen per v kuadrat ya. Kita akan coba tentukan fungsi f aksen x. Berarti supaya mudah kita akan tentukan dulu u aksen x dan v aksen x ya. Untuk u aksen x berarti sama dengan 1, turunan dari x itu 1. Kemudian untuk v aksen x ya, turunan dari vx berarti ini 2x dikurangi 1. Turunan dari x kuadrat 2x, turunan dari min x itu min 1. Kalau turunan dari min 1 ya 0, tidak perlu ditulis ya. Sehingga nanti kita akan punya f aksen x sama dengan u aksen v ya, berarti 1 dikalikan x kuadrat min x min 1 dikurangi uv aksen ya kan, berarti dikurangi x dikalikan 2x min 1. Kemudian ini kita bagi lagi dengan v kuadrat ya, berarti dalam kurung x kuadrat min x min 1 kuadrat. Yuk yang atas ini kita selesaikan ya, x kuadrat min x min 1 min 2x kuadrat ya, ini min x nya dikali masuk. Kemudian ditambah dengan x dibagi dalam kurung x kuadrat min x min 1 kuadrat ya. Min x dengan plus x ini kita coret dulu, nah supaya enak ya. Lalu x kuadrat min 2x kuadrat itu hasilnya adalah min x kuadrat ya, betul ya. Lalu dikurangi 1 dibagi dengan, ini nggak usah dijabarkan ya, nggak masalah, ini x kuadrat min x min 1 kuadrat. Nah ini adalah f aksen x, yang tidak lain tidak bukan adalah gradien ya, atau kemiringan dari fungsi fx. Nah selanjutnya kita bisa menentukan interval berapa fx naik dan interval berapa fx turun ya, setelah kita berhasil menemukan fungsi gradiennya. Tetapi di sini ada yang menarik ya deh ya. Ini kalau kita amati untuk bagian penyebut ini kan jelas tidak boleh bernilai sama dengan 0 ya, sebab dalam matematika tidak boleh kita membagi sebuah bilangan dengan 0 karena hasilnya tidak terdefinisi. Nah kalau bilangan berapapun kecuali 0 ya dikuadratkan, hasilnya itu pasti selalu positif. Nah ini penting ini ya. Jadi yang bawah ini selalu positif ya. Sementara yang atas ini kan min x kuadrat min 1 ya kan. Ini kalau kita masukkan x berapapun itu pasti hasilnya akan negatif. Jadi min x kuadrat itu artinya bilangannya dikuadratkan dulu kemudian diminuskan ya, dikalikan dengan min 1. Berarti nilai x berapapun yang kita masukkan di sini hasilnya itu pasti bertanda negatif. Ya, berarti yang atas, nah ini selalu negatif. Gitu ya, selalu negatif. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari sini? Berarti kalau yang atas selalu negatif, kemudian yang bawah selalu positif, kesimpulannya M itu pasti selalu negatif. Karena bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif itu adalah bilangan negatif. Ya. Jadi ini bisa kita tulis ya. Jadi M X selalu negatif. Ya, kenapa? Karena yang atas selalu negatif, yang bawah selalu positif. Bilangan yang selalu negatif dibagi bilangan yang selalu positif, hasilnya pasti selalu negatif. Nah, ini berdampak pada jawaban atas latihan soal terbimbing 3.7. Kan di sini kita diminta untuk menentukan kapan fx naik dan kapan fx turun. Ya, artinya kalau mx di sini selalu negatif, berarti fx ya itu akan selalu turun, tidak pernah naik gitu. Ya, jadi kalau ditanya interval berapa, ya interval berapa fx naik, jawabannya adalah tidak pernah naik. Nah, tidak pernah naik atau tidak ada interval di mana fx itu naik. Ya, kemudian untuk interval fx turun, nah kita bisa tuliskan begini. Fx selalu turun karena mx selalu negatif.
negatif ya. Jadi fx selalu turun nih, selalu turun ya, karena mx selalu bertanda negatif gitu ya. Ini penyelesaiannya. Berarti semua x itu menyebabkan fx turun. Semua x menyebabkan gradiennya itu selalu negatif ya. Gradien dari fx itu selalu negatif. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 3.8 ya. Diketahui fungsi fx sama dengan sin kuadrat x dengan 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Tentukan dalam interval berapa fx dalam kondisi naik. Langsung kita cek alternatif penyelesaian. Diketahui bahwa fx sama dengan sin kuadrat x, maka fx sama dengan 2 sin x kali cos x sama dengan sin 2x. Ini mestinya bukan fx melainkan f aksen x ya. Atau coba aja kita cari turunan pertama dari fx. Jadi kalau kita punya fx sama dengan sin kuadrat x, bisa kita tulis dalam bentuk dalam kurung sin x dikuadratkan. Nah, sehingga f aksen x akan sama dengan 2, ditulis dulu. Kemudian sin x ya, ini tulis ulang, pangkatnya dikurangi 1. Kemudian fungsi yang terletak di dalamnya kurung ini kita turunkan. Nah, aturannya kan seperti itu ya. Turunan dari sin x itu adalah cos x. Berarti ini akan sama dengan 2 dikalikan dengan sin x dikalikan dengan cos x ya. Dari identitas trigonometri 2 sin x cos x itu sama dengan sin 2x. Nah, ini ya, sama ya Dek ya. Nih, 2 sin x cos x sama dengan sin 2x. Jadi ini adalah fungsi gradiennya. Nah, syarat bahwa fungsi fx naik adalah ketika f aksen x lebih dari 0, yaitu sin 2x lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita cari pembuat 0 bagi fungsi sin 2x ya. Nanti kan kita menggunakan bantuan garis bilangan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan sudut-sudut ini ya, tahu caranya seperti apa? Nah, kita akan coba bahas juga ini ya. Jadi yang pertama, kita tahu bahwa sin 2x itu kan kita nolkan. Nah, berarti kan seperti ini, sin 2x sama dengan 0. Maka nanti kita harus ingat bahwa yang namanya fungsi trigonometri itu sifatnya periodik, ya kan? Yang namanya periodik berarti kurvanya itu akan berulang dengan periode tertentu. Nah, ini satu periode, ini satu periode dan seterusnya. Ya, ini sampai kiamat ya seperti ini. Ini adalah grafik fungsi sin ya, yang mana satu periode itu panjangnya adalah 2pi radian. Jadi kalau sudut itu bisa radian, bisa derajat. Nah, ini 2pi radian. Berarti di sini 4pi radian. Ya, satu periode itu 2pi radian. Jadi selalu berulang sepanjang 2pi radian. Itu sifat yang harus kita ingat ya. Kemudian yang namanya fungsi sin ya, itu nanti akan bernilai positif di dua kuadran, yaitu kuadran 1 dan kuadran 2. Kalau kuadran 1 berarti kalau di sini ada sin 2x ya sama dengan 0, berarti kita bisa langsung tuliskan begini. Ini untuk kuadran 1. Nah, sin 0 ya. Sementara untuk yang kuadran 2 berarti sin 2x sama dengan sin berapa? 180 derajat dikurangi 0. Kan gitu. Jadi nilai sin yang positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Sehingga nilai sin yang sama dengan 0 ya, kalau di kuadran 1, ini kalau kita sebut sebagai kuadran 1 ya, berarti sama dengan sudut 0. Kalau yang di kuadran 2 berarti sama dengan sudut 180 dikurangi 0. Nah, kita selesaikan yang ini dulu ya. Sin 2x sama dengan sin 0, berarti 2x sama dengan 0. Ya, tetapi di sini harus kita tambah dengan periodenya. Ya, periodenya kan 2pi. Berarti di sini plus 2pi dikalikan dengan K, kan gitu. Ya. Maka X sama dengan 0 dibagi 2X sama dengan 0 ya, enggak perlu ditulis. Lalu 2pi kali K dibagi 2 itu akan sama dengan pi dikali dengan K. Nah, apa itu K? K itu adalah bilangan cacah ya. Berarti kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0. Jadi K sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini untuk yang kuadran 1. Ternyata X-nya itu sama dengan pi kali K dengan K-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk yang kuadran 2, cara menyelesaikannya sama. Jadi 2X sama dengan 180 derajat
ya, dikurangi 0 kan 180 derajat. Kemudian di sini juga harus ditambahkan dengan 2pi dikalikan dengan K. Ya, ini sifat periodik yang tadi itu. Nah, sehingga kita bisa tuliskan X sama dengan 90 derajat ditambah 2pi kali K dibagi 2 tadi adalah pi kali K. Nah, kalau kita tuliskan dalam satuan radian, 90 derajat itu kan pi per 2 radian. Berarti pi per 2 ditambah pi dikali dengan K. K-nya sama, ya. K-nya selalu merupakan bilangan saja, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang sudut berapa saja? Berarti yang menyebabkan sin 2x sama dengan 0. Ya gampang. Berarti untuk yang kuadran 1 dulu ya. Kita sisipkan di atas ini aja ya. Untuk yang kuadran 1, berarti x1 sama dengan pi dikali 0. Berarti kan 0. Nah, berarti x1-nya 0, ya kan? Kemudian untuk x2, sekarang k-nya 1 ya. Berarti pi kali 1 ya sama dengan pi. Ini kan ya, paham ya Dek ya. Kemudian untuk x3 berarti pi dikalikan dengan k-nya 2pi ya. Nah, sampai sini aja. Jangan diteruskan. Kalau k-nya sama dengan 3, memang benar di sini x sama dengan pi kali 3 ya 3pi. Tapi ingat, di sini sudah ditentukan ya, x-nya atau domainnya itu antara 0 sampai dengan 2pi. Berarti cukup sampai sini saja. Nih, 0, pi dan 2pi. Ini untuk sudut-sudut di kuadran pertama. Ini kalau kita sebut kuadran pertama. Untuk kuadran yang kedua, nah berarti kita punya x berapa ini? X4 gitu aja ya. Nah, nyambung aja ya ini ya. X4 sama dengan pi per 2 ya ditambah 0 kali pi. Yang ini. Ya, pi per 2 ditambah 0 ya sama dengan pi per 2. Kemudian untuk X5 berarti pi per 2 ya ditambah pi, karena kan K-nya 1. Nah, pi per 2 ditambah pi itu sama dengan 1,5 pi atau 3pi per 2 ya. Kemudian X6 berarti ya pi per 2 ditambah 2pi ya, berarti berapa ini? Setengah ditambah 2 ya, 2,5. Nah, tampaknya kalau 2,5 pi itu sudah melewati 2pi ini kan. Nah, 2,5 pi ya. Nah, 2,5 pi itu sudah lewat dari 2pi. Berarti ini tidak masuk ini. Nah, kita hapus saja. Karena kan ketentuannya x itu terletak antara 0 sampai dengan 2pi. Jadi, nanti yang menyebabkan sin 2x sama dengan 0, yang pertama x1 0 ya, 0 radian, pi radian, 2pi radian, pi per 2 radian, dan 3pi per 2 radian. Nah, kelihatan di sini. Nih kan? 0 pi 2pi nih. Ya. Kemudian pi per 2 lalu 3pi per 2 yang ini. Pi per 2, 3pi per 2. Nah, gitu ceritanya, ya. Selanjutnya dengan bantuan garis bilangan kita bisa gambarkan seperti ini. Ini sudut-sudutnya tadi 0 pi per 2 pi 3pi per 2 2pi. Ya. Nah, kemudian kita ingat, soalnya adalah tentukan dalam interval berapa fx dalam kondisi naik. Berarti kita cari nanti interval mana yang nilai m-nya, nilai sin 2x-nya itu positif, lebih besar daripada 0. Caranya bagaimana? Ya sama seperti tadi, kita lakukan uji titik. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan x sama dengan 0. Ya, karena 0-nya sudah ada di sini. Berarti kita cari nilai x yang lain, ya. Kita pakai di sini x-nya itu kalau ini 0, ini pi per 2 ya. 0 90 derajat. Nah, kita pakai 45 derajat aja ya. 45 derajat itu kan ada di interval 0 sampai dengan pi per 2. Nah, kita masukkan ke sini ya. Nah, ke sin 2x. X-nya itu 45 derajat. Berarti sin 90 derajat sama dengan 1 plus 1. Nah, berarti di sini positif. Ya, paham ya? Kalau ini plus, maka ini min, ini plus, ini min. Gitu. Nah, dari garis bilangan diperoleh bahwa untuk interval titik-titik fx bernilai positif. Ya, berarti interval berapa ini? 0 kurang dari x kurang dari pi per 2, ya kan? Kemudian pi kurang dari x kurang dari 3pi per 2. Ini yang positif. Jadi dari garis bilangan diperoleh bahwa untuk interval
0 kurang dari X kurang dari pi per 2, lalu pi kurang dari X kurang dari 3pi per 2, fx bernilai positif, maka fx merupakan fungsi naik jika berada pada interval, ini tinggal tulis ulang ya, 0 kurang dari X kurang dari pi per 2, kemudian pi kurang dari X kurang dari 3pi per 2. Nah, ini adalah interval di mana fx sama dengan sin kuadrat X, grafiknya itu naik, menjadi fungsi naik pada interval ini. Gitu ya. Oke, di video berikutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal 3.2. Terima kasih.